Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam channel Paulus Maripa Real Akun. Sore hari ini saya ingin berjumpa dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian lewat firman, di mana channel ini selalu mengalami keterlambatan oleh karena saya mempelajarinya dengan jatuh bangun karena belum punya pengalaman di YouTube. Kemudian sekalipun banyak teman-teman dari YouTuber yang sudah ahli, saya minta bantuan dari mereka, tapi mereka juga agak lamban. Akhirnya saya tetap semaksimal mungkin, dan sore hari ini saya kembali membuat video ini. Video ini membahas bagaimana kita mendapatkan umur yang panjang. Ini merupakan resep, bukan dari nenek moyang kita, tetapi resep langsung dari surga. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan umur yang pendek, tapi Tuhan memberikan umur yang panjang kepada manusia. Yang pertama, kita melihat Kejadian 5 ayat 5 mengatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 20, jadi Jared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 23, jadi Enok mencapai umur 365 tahun. Kejadian 5 ayat 27, jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Manusia yang mendapatkan umur yang terpanjang, yang memecahkan rekor adalah Metusala. Umur terpanjang, kurang 31 tahun lagi untuk mencapai 1000 tahun. Kejadian 5 ayat 31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Kejadian 9 ayat 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Kejadian 6 ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia. Karena manusia itu daging, umurnya hanya 120 tahun saja. Sedangkan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Saudara dan saudariku, bapak dan ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan mengapa
Dari umur manusia hampir 1000 tahun, sekarang tinggal hanya 70-80 tahun. Saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, maka mereka mendapat sanksi. Mereka mendapat hukuman. Bagi Adam, hukumannya adalah dengan susah payah berjerih engkau akan mencari makan seumur hidupmu, dan sampai kau akan kembali menjadi debu. Itulah hukuman bagi Adam. Bersusah payah, berpeluh, berkeringat, engkau akan cari makan seumur hidupmu. Dan tanah ini tidak lagi sepenuhnya, karena tanah ini sudah kena kutuk karena Adam. Apa hukuman bagi Hawa? Hawa harus bersusah payah untuk melahirkan dengan rasa sakit. Itulah hukuman bagi Hawa. Dengan rasa sakit, dia akan melahirkan anaknya. Kemudian, siapa yang menjadi penggoda sampai Hawa jatuh dalam dosa? Itulah iblis yang menyamar seperti ular. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada ular si penggoda itu? Hukumannya adalah dengan perutmu kau akan menjalar, dan debu tanah yang akan menjadi makanan. Saudara yang saya kasih, hai manusia, dengarkanlah baik-baik bahwa engkau diciptakan, bahan bakunya adalah tanah. Satu hari kelak kau akan kembali menjadi tanah dan debu. Satu hari kelak engkau akan kembali menjadi debu. Sedangkan si penggoda ular itu, terkutuklah engkau, dengan perutmu engkau menjalar dan debu tanah menjadi makananmu. Sedangkan manusia ini terbuat bahan bakunya dari tanah, debu. Bagaimana akhirnya kok umur manusia itu jadi begitu pendek? Ketika manusia melanggar perintah Tuhan, melakukan kehendak iblis, melakukan dosa. Ketika manusia berbuat dosa, dosa itu seperti gula-gula yang disalut dengan yang pahit. Dosa itu seperti gula-gula yang manis, tapi dalamnya empedu yang mematikan. Dosa yang membuat manusia itu merana. Dosa yang membuat manusia itu berbeban berat. Dosa yang membuat manusia itu jadi buta,
Hanya jasmaninya yang hidup, tapi rohaninya mati. Dosa membuat manusia itu merana. Dosa membuat manusia itu mati. Karena itu, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan janji Tuhan dengan umur yang panjang, stop untuk melakukan dosa apapun. Dosa apapun, kecil atau besar, stop. Berbaliklah 180 derajat. Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Dan carilah Tuhan. Dengarlah firman-Nya. Dan engkau akan melihat masa depan yang penuh harapan yang dijanjikan Tuhan itu. Ada begitu banyak resep-resep yang ditawarkan dalam iklan untuk mendapatkan umur yang panjang. Tetapi saya tidak akan percaya. Karena sumbernya ada di dalam Alkitab. Sumbernya adalah dari Tuhan. Kita bisa meraih kembali umur yang panjang itu jikalau kita taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, 1-26. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah angkurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan bila orang fasik datang. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu, yang menghindarkan kakimu dari jerat. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu,
yang menghindarkan kakimu dari jalan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Karena itu supaya kaki kita tidak terjerat oleh hal-hal dunia ini, berpegang teguhlah kepada semua janji Tuhan. Firman Tuhan itu pelita kaki bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bagaimana Raja Daud menuliskan di dalam Mazmur 23, 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita perhatikan ketika Daud menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan membawa kita sekalian di jalan yang aman, jauh dari risiko dan mara bahaya, jauh dari segala macam ancaman. Ia akan membawa kita ke jalan yang benar. Kita akan dibawanya ke padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Karena itu, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu akan membimbing kita untuk tidak salah jalan. Itulah salah satu resep yang sangat luar biasa untuk umur panjang, yaitu di dalam Amsal 3:1-26. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Suatu hari saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Israel. Saya bertanya kepada salah seorang teman saya, rekan saya, yaitu Bapak Immanuel Ginting. Saya tanya, Pak, kalau Bapak satu ketika menjadi panglima, apa yang Bapak kerjakan? Dia mengatakan, semuanya saya kerjakan. Saya balik bertanya, berarti dua-dua Bapak kerjakan yang baik sama yang jahat? Dia tidak bisa menjawab. Dia dari Komandan Brigif 20 Timika jadi As-Intel, dari As-Intel ke BIN Jakarta, dari Jakarta ke Kendari, dan akhirnya terkena suatu serangan yang sangat luar biasa. Tidak sedikit orang yang datang mendoakan dia. Tapi seolah-olah doanya tidak mendapat jawaban. Badannya yang membengkak besar seperti pohon. 3 tahun dia menderita. Dan sampai hari dia meninggal, saya pergi melihatnya. Itulah, Bapak Ibu, dalam hidup ini ada 2 pilihan. Mau pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit.
Mau menerima tawaran daripada dunia ini yang dipimpin oleh Lucifer, atau mau terima tawaran dari Tuhan? Tawaran daripada iblis itu mematikan, tapi uluran tangan Tuhan dan firman yang akan memberikan kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Saya pernah melewatinya. Kalau hari ini saya bisa berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya berpikir Tuhan itu kerjanya pelan, tapi pasti Tuhan mendaur ulang dari kehidupan yang sudah hancur sekalipun. Dia sanggup. Tetapi ternyata kita yang sangat terlambat, malas. Ada bermacam-macam roh dalam kehidupan kita yang mengganggu, yang menghalangi untuk kita melangkah maju dekat kepada Tuhan. Karena itu kenalan dirimu. Roh-roh yang apa di dalam diri kita ini masing-masing. Kalahkan setiap bagian yang sudah dikuasai iblis dalam kehidupanmu. Rebut kembali. Bahwa Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah tim kita, dan para malaikat-malaikatnya akan menjaga. Matikan segala keinginan darimu, biar keinginan roh itu akan muncul. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap tolong dukung channel YouTube saya, Paulus Maripa Real Akun. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan anak-anak Tuhan, di mana channel YouTube saya sudah mencapai 1000 subscriber, dan sekarang saya mengejar untuk 4000 jam tayangan. Tolong semua Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan, doakan channel ini supaya segera tembus dan sampai ke banyak anak-anak Tuhan. Dengan demikian bisa mendukung. Karena saya berjanji, kalau satu orang pernah saya hilangkan, saya akan bawa ribuan jiwa. Itu janji saya kepada Tuhan di dalam penjara. Itu sebabnya, kalau sekarang aku sudah tidak pergi kemana-mana, tapi lewat YouTube ini, berita saya boleh menjangkau. Bahkan di mana ada orang Indonesia di seluruh dunia ini, biarlah firman Tuhan ini boleh sampai dan memberkati kita semua. Paulus Maripa Real Akun telah siap selesai mengudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di bumi, Bapa yang ada di segala tempat, Bapa yang ada dalam kehidupan kami. Selagi kami masih bisa bernapas, itu pertanda oksigen dari surga masih mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan sebelum kami tinggalkan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu. Berkati YouTuber Tuhan, berkati YouTube yang menolong hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah membantu channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Bapa. Haleluya. Uluran tangan Tuhan dari surga memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.